Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran IPA Terpadu SMP Al-Wafi Islamic Boarding School. Selanjutnya, kalian akan menikmati tayangan media pembelajaran untuk kalian bisa belajar di rumah. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan like agar kalian bisa menerima notifikasi untuk pembelajaran berikutnya. Selamat menyaksikan. Tafadhal masykuran. Santri-santri semua, dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi manusia. Pada bagian kedua kali ini, yang akan kita pelajari adalah tentang pembelahan sel atau disebut dengan reproduksi sel. Pembelahan sel atau disebut dengan reproduksi sel terjadi pada semua makhluk hidup, terutama pada manusia. Dan pada manusia, salah satu contoh dari reproduksi sel adalah pembentukan sperma atau disebut dengan spermatogenesis. Hingga tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui proses pembelahan sel dalam kehidupan sehari-hari. Reproduksi sel dapat dijumpai pada peristiwa pertumbuhan, yaitu bertambahnya tinggi badan atau volume berat badan merupakan hasil dari reproduksi sel dan sifatnya adalah irreversible atau tidak dapat kembali seperti semula. Peristiwa lain yang dapat kita jumpai dalam sehari-hari adalah kuku yang bertambah panjang, rambut yang bertambah panjang, merupakan reproduksi sel. Dan juga reproduksi sel dapat kita temui dalam pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Ini berkaitan dengan sistem reproduksi manusia yang terjadi secara generatif. Generatif adalah proses peleburan antara sel telur dari wanita dan sel sperma dari laki-laki. Reproduksi sel terjadi melalui mekanisme pembelahan sel. Tujuan dari pembelahan sel antara lain untuk perbanyakan atau reproduksi sel, untuk pertumbuhan, untuk perbaikan sel-sel yang rusak atau disebut dengan restitusi, dan juga untuk pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang macam-macam reproduksi sel. Antara lain, A. Mitosis, dan meiosis. Kita akan pelajari satu persatu tentang macam-macam reproduksi sel.
Yang pertama adalah amitosis, atau kita menyebutnya dengan pembelahan biner. Pembelahan biner atau dengan disebut amitosis adalah pembelahan secara langsung tanpa melalui fase pembelahan. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Satu sel induk dalam pembelahan amitosis akan mengalami pergerakan untuk membelah. Artinya, inti sel akan melakukan duplikasi atau perbanyakan atau menggandakan diri dan siap untuk melakukan pembelahan. Lalu, tahap berikutnya, inti yang tadinya terduplikasi akhirnya akan terpisah menjadi dua materi inti sel. Dan tahap selanjutnya, inti sel dan organelnya sudah terpisah. Dan pada tahap ini terjadi pemisahan sitoplasma atau disebut dengan cairan sel. Dan akhirnya terjadilah atau terbentuklah dua sel anakan. Dan coba kalian perhatikan, dari satu sel induk menjadi dua sel anakan yang ingin memiliki sifat sel yang sama, atau sifat sel anak sama dengan sel induknya. Nah, pada amitosis ini terjadi pada organisme bersel satu atau bersel tunggal. Dengan kata lain, bersel tunggal atau disebut dengan monoseluler, atau juga bisa disebut dengan uniseluler. Contoh pembelahan biner atau amitosis ini terjadi pada mikroorganisme atau makhluk hidup tingkat rendah, yaitu pada kingdom Monera dan protozoa. Ya, contohnya adalah bakteri dan protozoa adalah amoeba proteus. Lalu kita beralih ke pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang melalui fase-fase pembelahan atau tahapan pembelahan. Apa saja fase-fase pembelahan tersebut? Kalian bisa melihat pada referensi buku kalian di halaman 5, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan kita di Al-Wafi, untuk memudahkan dalam mengingat fase-fase pembelahan ini, kita dapat menyingkat atau memiliki key, kunci untuk mengingat fase-fase berikut, yaitu kita singkat dengan PROMATE. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, selanjutnya kita akan lihat ilustrasi dari pembelahan mitosis. Dimulai dari sel induk, kemudian mengalami fase pembelahan PROMATE, profase, metafase, anafase, dan telofase, di mana dia akan membelah menjadi dua sel anak. Dan kita dapat lihat dua sel anak ini memiliki sifat yang sama dengan sel induk. Lalu apa perbedaan antara mitosis dan amitosis? Jika amitosis terjadi pada mikroorganisme atau makhluk hidup bersel tunggal atau monoseluler, pada mitosis
Hal ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatis makhluk bersel banyak atau multiseluler. Pada proses mitosis, ini terjadi pada proses pertumbuhan, penutupan luka atau restitusi, dan regenerasi sel. Kemudian kita berlanjut ke proses atau tahapan pembelahan meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang berlangsung 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pembelahan ini merupakan pembelahan reduksi. Apa itu pembelahan reduksi? Yaitu pembelahan yang mengalami pengurangan jumlah kromosom DNA-nya. Jadi, pada kromosom anak yang dihasilkan adalah setengah dari kromosom induknya. Meiosis terjadi pada pembentukan sel kelamin atau disebut dengan sel gamet. Dan kita menyebutnya dengan gametogenesis. Yang insya Allah nanti kita akan bahas pada video pembelajaran berikutnya. Dan tahapan ini tetap kita menggunakan Alpha-V solution, yaitu kita singkat dengan ProMate. Berikut ilustrasi pembelahan meiosis. Dimulai dari sel induk, lalu ia berkembang dan mengalami proses atau tahapan pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Yang pertama atau disebut dengan promate 1. Lalu akan mengalami atau menghasilkan 2 sel anakan. Dan sifatnya kromosomnya adalah 2N atau disebut dengan diploid. Lalu sel ini yang dihasilkan akan mengalami pembelahan fase kedua atau promate 2, di mana masing-masing akan menghasilkan 2 sel anakan. Namun yang dihasilkan adalah atau sifatnya kromosomnya adalah N atau haploid, setengah jumlah kromosom dari sel induknya. Nah, 4 sel anak ini sifatnya tidak sama dengan sifat sel induknya. Sel anak mempunyai perangkat kromosom setengah atau separuh dari sel induknya. Mengapa demikian? Kita akan bahas dalam video pembelajaran berikutnya. Nah, kaitan reproduksi sel dengan sistem reproduksi manusia. Dalam reproduksi manusia yang terjadi secara generatif atau seksual melalui peleburan sel gamet atau sel kelamin, diperoleh dari reproduksi sel secara meiosis. Contoh yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini yaitu pembentukan sperma atau disebut dengan spermatogenesis, di mana proses pembentukan sel gamet atau sperma terjadi secara pembelahan meiosis. Spermatogenesis atau pembentukan sel sperma terjadi di testikel atau disebut dengan testis, dan tepatnya ada di alat reproduksi laki-laki atau pria, di tubulus seminiferus atau disebut dengan ductus seminiferus. Merupakan saluran yang panjang di mana terjadi proses pembelahan secara meiosis untuk menghasilkan sel sperma.
Tahapan yang dilalui yang pertama adalah dimulai dari sel induk sperma itu sendiri yang disebut dengan spermatogonium. Sifat kromosomnya adalah diploid atau 2N. Sehingga jumlahnya adalah 46 kromosom. Dan sel induk sperma atau spermatogonium ini berkembang dan intinya mengalami duplikasi atau perkembangan sehingga menghasilkan yang kita sebut dengan sel spermatosit primer. Sifatnya tetap 2N atau diploid. Lalu, sel spermatosit primer akan melalui tahapan promit 1 atau kita menyebutkan dengan meiosis 1 yang akan menghasilkan 2 sel anakan yang kita sebut dengan sel spermatosit sekunder. Dan sifat kromosomnya adalah N atau haploid. Kemudian, pada saat spermatosit sekunder terbentuk, maka tahap selanjutnya akan mengalami promit 2 atau disebut dengan meiosis 2, di mana masing-masing sel spermatosit sekunder akan membelah menjadi 2 dan akan menjadi spermatid. Hasil dari meiosis 2 adalah spermatid dan sifat kromosomnya adalah N atau haploid. Dan ini terjadi pada testis atau ductus seminiferus. Lalu, spermatid ini akan berkembang, mengalami pematangan yang akan menghasilkan yang disebut dengan spermatozoa dengan sifat kromosomnya adalah haploid dan pematangan ini terjadi pada ductus epididymis yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu tempat penyimpanan sementara spermatozoa yang akan mengalami pematangan, yaitu di ductus epididymis. Jadi dapat kita simpulkan hasil akhir dari spermatogenesis adalah dari satu sel spermatogonium yang akan menghasilkan 4 sel spermatozoa. Baik santri semua, untuk lebih memahami tentang reproduksi sel, kita akan bahas tentang soal reproduksi sel. Jika ada pertanyaan, pembelahan meiosis pada manusia terjadi pada proses pembentukan A. Somatis, B. Gamet atau kelamin, sel kelamin, C. Zigot, atau D. Sel tubuh. Baik, setelah kita lihat materi sebelumnya bahwa meiosis terjadi pada pembentukan sel gamet. Jawabannya adalah B. Pertanyaan selanjutnya, pada proses spermatogenesis menghasilkan sel-sel berikut. 1. Spermatid, 2. Spermatosit primer, 3. Spermatogonium, 4. Spermatosit sekunder, 5. Spermatozoa. Mana merupakan proses spermatogenesis? Apakah A. 1, 2, 3, 4, 5 atau B. 3, 2, 4, 1, 5 atau C. 2, 3, 1, 4, 5 atau D. 4, 1, 2, 3, 5. Baik, dari proses spermatogenesis yang sudah dijelaskan, maka proses spermatogenesis diawali oleh sel spermatogonium atau sel induk sperma.
lalu melakukan perkembangan, menghasilkan spermatosit primer. Setelah itu mengalami pembelahan meiosis 1 atau promate 1, menghasilkan spermatosit sekunder. Lalu spermatosit sekunder membelah melalui tahapan promate 2 atau meiosis 2 menghasilkan spermatid. Dan spermatid mengalami perkembangan atau pematangan di ductus epididymis menjadi spermatozoa. Ya, jawabannya adalah B. Alhamdulillah, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.